Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Musyafa dengan NIM 073002500048. Di sini saya ingin mengerjakan presentasi untuk remedial, yaitu presentasi batuan metamorf. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan ini yaitu menjelaskan batuan metamorf adalah salah satu dari tiga jenis batuan utama di bumi. Selain batuan intrusi dan batuan sedimen, kata metamorf berasal dari kata Yunani meta yaitu berubah, dan morf bentuk, yang berarti batuan ini terbentuk dari batuan asal yang mengalami perubahan bentuk, struktur, dan kadang juga komposisi kimia. Perubahan ini terjadi akibat pengaruh tekanan tinggi, suhu tinggi, dan atau aktivitas cairan geologis fluida di dalam bumi. Tanpa melalui tahap cairan yang lengkap, jika mencair sepenuhnya akan membentuk batuan intrusi. Lalu, batuan asal yang mengalami metamorfis bisa berupa batuan intrusi, batuan sedimen, atau bahkan batuan metamorf yang sudah ada sebelumnya. Disebut batuan metamorf sekunder. Proses metamorfis dapat terjadi dalam skala kecil, misalnya di sekitar gunung berapi, akibat pemanasan lokal, atau skala besar, di zona tabrakan lempeng tekanan dan suhu tinggi yang luas. Hasil dari perubahan ini adalah terbentuknya mineral-mineral baru yang sesuai dengan kondisi lingkungan metamorf, serta susunan tekstur yang khas, seperti foliasi atau non-foliasi yang membedakan batuan metamorf dari batuan asalnya. Nah, untuk penjelasannya sampai situ dan kita akan melanjutkan ke batuan metamorf ditentukan berdasarkan dua ciri utama, tekstur dan komposisi mineral. Yaitu kita lanjut ke tekstur. Yang pertama ada tekstur yang di sini dia menjelaskan merupakan susunan dan bentuk mineral dalam batuan yang menjadi tanda jelas proses metamorfis, dan ada dua, yaitu foliasi. Apa itu foliasi? Foliasi susunan mineral yang teratur membentuk lapisan atau garis akibat tekanan yang tidak merata. Contoh foliasi dalam gneiss, lapisan teratur mineral yang terang dan gelap. Seleti, lapisan tipis yang mudah retak, dan filit, lapisan halus. Non-foliasi, mineral tidak teratur atau membentuk butiran yang seragam akibat tekanan merata atau komposisi mineral yang sederhana. Contoh, ada marmer dari batu gemping, butiran halus, kuarsa dari batuan pasir, butiran padat, dan amfibolit dari batuan basalt, butiran kasar tanpa lapisan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke komposisi mineral. Nah, komposisi mineral tergantung pada batuan asal dan kondisi metamorf. Suhu, tekanan, fluida. Beberapa mineral merupakan indikator kondisi yang hanya terbentuk pada lingkungan tertentu, sehingga membantu menentukan tingkat metamorfis. Misalnya, mineral klorit muncul pada tingkat rendah, sedangkan granat pada tingkat menengah. Lalu, eh, ada komposisi mineral metamorf primer yang pertama, mineral yang terbentuk khusus selama proses metamorfisme dan tidak ada pada batuan induk, kecuali batuan metamorf juga. Contohnya ada garnet, biasa warna merah, orange atau hitam, merupakan indikator kondisi metamorfisme sedang hingga tinggi. Lalu ada staurolit berbentuk kristal silang crucifix, muncul pada kondisi metamorfisme sedang. Lalu dilanjut ada kyanit, andalusit, dan silimanit, tiga mineral dengan kimia yang sama, yaitu dengan Ai2SiO5, tetapi struktur berbeda, tergantung pada suhu dan tekanan, disebut polymorph. Terus lanjut ada muskovit, biotit, jenis ini adalah jenis mika ya. Mungkin terbentuk ulang dari mineral lempung pada batuan induk sedimen atau mineral feldspar pada batuan beku. Lalu yang terakhir ada mineral amphibol yang umum pada batuan metamorf basaltik. Yang kedua ada mineral relik atau mineral warisan. Mineral yang tetap tersisa dari batuan induk setelah proses metamorfisme karena kondisi tidak cukup ekstrim untuk mengubahnya. Contohnya ada quartz. Dia itu sering bertahan karena stabil pada rentang suhu dan tekanan yang luas. Dan juga ada feldspar, orthoklas, mineral ada plagioklas, bisa tetap ada pada metamorfisme rendah hingga sedang. Lanjut ada magnetit, ilmenit, mineral besi-besi yang stabil dan sering menjadi relik.
Nah, contoh komposisi pada batuan metamorf khusus yaitu ada gneiss, biasanya mengandung quartz, feldspar biotit dan kadang garnet atau hornblende. Schist mengandung mineral yang teratur, misalnya mika, garnet, staurolite, hingga sehingga dia memiliki permukaan yang licin. Lalu ada marmer, dia tersusun hampir seluruhnya dari kalsit, relik, dan dari batuan induk kapur atau dolomit. Terakhir ada kuarsit tersusun hampir seluruh dari quartz, relik dari batuan induk kuarsa atau pasir. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih Kak Mariana dan Koya Yolanda. Semoga dengan saya remedial ini saya bisa lebih mengerti, bisa lebih giat untuk kedepannya di praktikum-praktikum yang nanti saya akan dapatkan. Terima kasih atas satu semester ini. Untuk mungkin kedepannya semoga sehat selalu, makin banyak rezekinya, makin banyak orang-orang yang sayang sama kemarin sama Kak Yolanda. Sukses selalu di sana. Terima kasih. Saya Dava Musyapa. Saya pamit.